Vivo Y series biasanya cuma jadi HP kelas entry yang spek dan fiturnya tuh dianaktirikan. Tapi beda nih sama seri baru yang satu ini, yang udah punya baterai badak sebesar 5500 mAh, tahan banting tingkat ekstrim berstandar militer, hingga fitur dual stereo speaker yang biasanya cuma ada di kelas mid-range HP Vivo. Sebelum bahas lebih jauh Vivo Y19s yang dijual dengan harga 1,5 jutaan, seperti biasa kita intip dulu isi di dalam boxnya sebentar. Tampilan dusnya ciri khas Vivo yang terbaru saat ini. Ada tulisan Vivo Y19s serta sekilas desain bodi belakangnya. Dengan tampilan housing kamera yang simple dan terdapat selling point kapasitas baterai 5500 mAh-nya di pojokan. Di bagian samping kanan dus ada 4 selling point utamanya lagi, yang langsung kita bahas saja biar gak kelamaan. Untuk unit yang kita unbox ini, varian memorinya 4/4 GB dan berwarna silver. Begitu pertama kali dibuka, langsung ada unit HP yang masih terbungkus plastik. Lalu dapat jeli case bening yang bentuknya kayak gini, buku manual dan kartu garansi, dan di bagian bawah ada charger berdaya maksimal 15 watt, dan kabel data bawaan USB Type-C-nya. Terakhir masih dapat pin SIM tray ejectornya juga nih di paling bawah. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya, kita rapikan dan lanjut ke hands-on-nya. Kita lepas dulu plastik bungkusnya nih. Kesan pertama ketika lihat bodi belakangnya ini sih memang cakep dan terasa mewah. Finishing doff-nya ini bikin gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Suka aja sih sama desain housing kamera yang simple kayak gini nih, yang tetap terlihat kekinian. Di kanan ada tombol volume dan power sekaligus untuk set fingerprint. Di kiri ada lubang kecil untuk buka slot dual SIM dan micro SD. Di atasnya cuma ada lubang speaker, lalu di bawah ada lubang jack audio, mic, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan sentuh dulu sebentar. Ini dia tampilan awal Vivo Y19s-nya. Pakai interface Vantage OS versi 14 berbasis OS Android 14 juga. Dari about phone langsung terlihat nih kalau HP ini punya RAM 4GB yang masih bisa ditambah 4GB lagi. Dan memori internal 64GB-nya ini sudah sedikit terpakai untuk aplikasi bawaan dan sistemnya. Lalu untuk pilihan menu di kameranya pun tergolong lengkap nih meski cuma pakai setup dual kamera. Kamera utamanya sendiri berukuran 50MP berapertur f1.8 yang didukung auxiliary lens di lensa keduanya. Untuk kamera selfie-nya berukuran 5MP berapertur f2.2 yang juga bisa merekam video di Full HD 30fps. Asal di kondisi cukup cahaya, kualitas fotonya masih oke di kelas harganya nih. Bukan Vivo sih namanya kalau nggak bisa ngasih hasil foto yang bagus. Palingan sih yang kurang cuma di bagian videonya aja, yang memang belum ada fitur stabilisernya. Yang paling saya suka dari HP ini tuh pada bagian desainnya yang terlihat cakep dan mewah. Awalnya sih saya kira ring LED di bawah kameranya ini tuh kayak aura LED yang ada di HP kelas mid-range-nya Vivo. Yang ternyata cuma fitur lampu dinamis yang bisa menyala ketika ada telepon, notifikasi, hingga untuk memutar musik. Untuk sebuah lampu notifikasi aja, aslinya ini malah terlalu keren. Karena seperti yang kita tahu, HP baru sekarang tuh udah nggak ada fitur lampu LED notifnya, kayak HP zaman dulu. Jadi untuk fitur yang satu ini cukup saya apresiasi nih, yang tentunya jadi nilai lebih tersendiri. Mempunyai ukuran layar sebesar 6,68 inch yang pakai desain punch hole yang kekinian dan support refresh rate 90Hz. Kualitas layarnya pun termasuk oke nih, dengan tingkat kecerahan yang juga tergolong terang. Buat nonton YouTube gini pun kualitas warnanya juga termasuk cakep walau cuma pakai panel IPS. Mantapnya lagi di bagian audio sudah bertipe stereo. Kurang lebih kayak gini nih suaranya.
Lanjut kita tes bagian durability-nya. Kita coba dulu jatuhin dalam kondisional yang biasanya terjatuh karena tidak sengaja. Dan hasilnya HP ini memang beneran tangguh dan tetap bisa dipakai lagi tanpa ada gangguan baik pada layar ataupun retak di bodinya. Tetap disarankan sih pakai selalu jelly case-nya ya agar lebih safety dan tentunya bisa lebih meredam benturan ketika HP terjatuh. Tes selanjutnya kita tes rating IP64-nya dengan menyemprotkan air. Karena memang HP ini sudah tahan air, jadi kalau pas kondisi hujan atau nggak sengaja ketumpahan air gitu tetap aman. Dan hasilnya tetap oke nih HP-nya. Di bagian performanya, HP ini tenaga chipset sekelas Uni SoC Tiger T612 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan storage 64GB. Yang sayangnya sih masih bertipe eMMC 5.1. Dari skor benchmark berikut ini aja, udah bisa dilihat ya kalau HP ini memang bukan ditujukan buat HP gaming atau buat kinerja yang berat. Lebih buat kebutuhan harian dan standar seperti buat multimedia atau bermain sosial media. Saya tes buat main game PUBG Mobile, settingannya ternyata cuma mentok di smooth high aja. Dan sensor gyronya juga masih terasa delay karena bertipe software. Kalau cuma buat casual player sih masih nggak masalah untuk dimainkan. Tapi kalau untuk mode serius tentunya kurang recommended untuk memainkan game sekompetitif ini. Tapi kalau cuma buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini sih masih nggak masalah. Walau cuma dapetin settingan high untuk FPS dan grafisnya, tapi tetap lebih disarankan pakai settingan terenaknya aja. Jangan dipaksa pakai rata kanan. Tetap ada frame drop di momen tertentu, namun overall masih terasa playable dan masih tergolong nyaman untuk dimainkan. Apalagi HP ini punya kapasitas baterai 5500 mAh, yang tentunya kalau buat ngegame pasti bisa lebih tahan lama. Terbukti pengetesan PC Mark-nya bisa hampir mencapai 20 jam nih. Sayangnya sih belum mendukung pengisian yang lebih cepat dan hanya mendukung 15 watt saja. Jadi rekomendasinya ngisi dayanya ya pas malam hari ketika mau tidur aja, sehingga paginya udah bisa langsung dipakai lagi seharian. Terakhir fitur NFC nih yang juga absen di seri ini, yang tentunya bakal jadi deal breaker untuk sebagian orang yang membutuhkan fitur ini. Kesimpulannya untuk sebuah HP kelas entry-nya Vivo di harga 1,5 jutaan, Vivo Y19s ini lebih cocok buat kaum hawa yang pengen HP dengan hasil kamera yang oke, dengan desain yang simple namun tetap terlihat mewah. Lebih cocok buat kebutuhan daily use yang standar, buat sekedar browsing, sosial media, ataupun chattingan. Hasil kameranya juga tetap oke nih untuk diupload ke sosial media. Terus selain itu HP ini juga tergolong tangguh nih durability-nya. Jadi kalau pemakaian baru-baru pun nggak masalah. Minus seperti pengisian dayanya yang lemot tertutupi karena keaweten baterainya yang memang jadi nilai lebih. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai Vivo Y19s ini? Untuk yang tertarik membeli, linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video sampai habis, semoga bermanfaat. Irul pamit, sampai jumpa lagi di video berikutnya.